Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni De Keizer mengajak Anda berbincang tentang edisi istimewa kita Hari Anak Nasional. Dan kita semua anak Indonesia dan kita juga bagi Anda orang tua yang memiliki anak, tanggung jawab kita bersama untuk memastikan masa depan anak-anak kita. Karena masa depan bangsa ada di tangan anak-anak kita. Oke, saya lanjut. Nanti di sesi ini saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ada di studio boleh bertanya. Tapi sebelum itu saya ke Bu Moli dulu. Karena PR-nya Komdigi ini kan banyak sekali. Termasuk harus ada upaya preventif. Tadi kata Pak Kawian itu blokir hal-hal yang negatif buat anak-anak itu gimana tuh Bu Moli? Baik, terima kasih pertanyaannya. Khusus untuk PP Tunas tadi ya. Jadi PP Tunas itu memang kita batasi tadi anak menggunakan digital ya, teknologi digital, dan memang tidak bisa dihindari saat ini perkembangan pesat teknologi digital. Nah, untuk PP Tunas itu ada pembatasan usia. Jadi yang dikatakan anak kan di bawah 18 tahun. Sehingga anak-anak yang menggunakan platform digital, kita harapkan adalah platform digital yang layak anak tentunya. Dan PP Tunas ini meminta ya kepada penyelenggara sistem elektronik tadi, salah satunya Grab ya, itu harus ada persetujuan dari orang tua. Jadi anak-anak di bawah 18 tahun dalam hal menggunakan platform digital itu harus meminta persetujuan pada orang tuanya. Itu untuk melindungi anak. Lalu apabila tadi ternyata juga ada anak-anak yang mungkin pakai akun bohong ya, atau apa tadi tiba-tiba ada muncul kemudian apa situs-situs yang atau pop-up yang konten-konten yang negatif seperti itu, tentu kita sangat mengharapkan aduan dari masyarakat hal ini. Nah, ini bisa diadukan di namanya kita punya namanya aduankonten.id. Aduankonten.id. Ya. Nah, nanti dari aduan-aduan itu nanti kita pelajari, lalu tentu Komdigi akan bertindak untuk take down akun tersebut. Jadi hal ini yang kita lakukan. Jadi pokoknya media untuk mengadu sudah disiapkan. Iya, kita punya aduan masyarakat jangan ragu ya. Betul. Silahkan. Tapi pasti laporkan. Direspon nggak tuh Bu? Pasti direspon, dilaporkan, tentu dengan bukti-bukti ya. Jadi bukan asal-asalan mengadu gitu ya, tetapi ada bukti-bukti nanti kita pelajari, kita punya timnya. Nanti setelah itu memang apabila memang sangat berbahaya bagi anak, tentu akan kita take down. Iya, yang nggak boleh diadu itu cuma dua. Urusan percintaan sama masalah rumah tangga, ya. Bukan urusannya Bu Moli itu. Oke, Pak Aris, ini payung hukum, ya. Kita mau tidak mau harus mengandalkan regulasi perundang-undangan. Menurut Anda sudah cukup kuatkah? Ya, jadi regulasi terkait perlindungan anak baik di ranah daring maupun di ranah non daring ya, offline begitu, itu sebenarnya sudah cukup banyak. Sudah cukup ya. Tapi PR-nya adalah pada tataran implementasi. Implementasi regulasi ini perlu didukung oleh semua ekosistem perlindungan anak, tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Dengan bentuk apa misalkan? Problem anak itu pada ranah yang terdekat oleh anak. Maka intervensi implementasi dari regulasi itu harus sampai menyentuh kepada ruang terdekat anak. Apa itu? Misalkan menyentuh sampai kepada orang tua yang intensitas interaksi dengan anaknya cukup erat gitu. Menyentuh sampai kepada guru-guru. Dan juga tentu PR-nya tidak sekedar menjadikan anak sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek perlindungan, sehingga anak itu memunculkan resiliensi, memunculkan tanggung jawab untuk kemudian melindungi dirinya sendiri. Nah, memang implementasi regulasi untuk bagaimana melindungi anak di ranah daring ini yang butuh penguatan. Karena butuh kolaborasi juga. Misalkan PP Tunas masih butuh turunan-turunan, masih butuh dukungan pemerintah daerah, masih butuh tadi mengedukasi masyarakat, orang tua agar literasi digitalnya juga kuat, termasuk juga anak itu sendiri begitu. Sehingga regulasi yang kuat, pembuktiannya adalah dampaknya. Apa itu implementasi? Karena sekuat apapun regulasi, kalau kemudian nggak berdampak terhadap situasi anak hari ini, tentu ini akan situasi perlindungan anak akan seperti ini terus, tidak akan mengalami peningkatan. Karena apa? Tantangan perlindungan anak saat ini dua.
Pertama adalah soal pengasuhan, yang kedua adalah soal candu atau adiksi. Dan digital termasuk yang kemudian mengarah kepada situasi anak atau tantangan anak yang mengarah kepada adiksi, kecanduan itu. Wah, ini menarik sekali. Makanya bagaimana nih Pak Kawian kita membangun ekosistem yang support pada anak dan pelindungan anak. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Baik, seperti disampaikan Bu Mauli tadi bahwa soal ekosistem. Jadi peran orang tua kan sangat penting dalam mengawasi, mengawal aktivitas anak-anak di ranah digital. Jadi di PP Tunas itu ada kewajiban kepada PSE termasuk Grab ya, salah satu PSE punya kewajiban nanti melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem kepada siapa? Kepada orang tua, masyarakat, sekolah. Karena memang selama ini begitu banyak orang tua yang nggak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya, aktivitas di ranah digital. Sementara anaknya udah kemana-mana nih kan, sudah punya udah berseluncur kemana-mana, ya sudah nonton apa, sudah mengakses apa. Nah, selama ini juga banyak kecenderungan orang tua nggak mau repot, silakan mau ngapain aja gitu. Nanti nggak bisa lagi. Orang tua harus memberi konfirmasi kepada anaknya yang mendaftar akun media sosial. Jadi nanti orang tua akan dihubungi. Kalau orang tua menolak, maka PSE batal demi hukum menerima permohonan. Misalnya Mas Doni nih, umurnya masih 13 tahun. Ingin punya akun media sosial, mendaftar. Kasih nomor KTP, kasih nomor handphone segala macam. Nanti PSE akan menghubungi orang tua Pak Doni atau ibu ya. Kalau setuju akan di-ACC sebagai pemilik akun media sosial. Kalau tidak, maka tidak boleh menerima pendaftaran anak tersebut dan data-data yang sudah masuk ke PSE itu harus dikembalikan. Gitu. Oke, wah ini menarik sekali ya. Artinya tidak bisa akal-akalan ya. Mudah-mudahan udah nggak bisa begitu lagi. Iya. Oke, nah sebentar. Kita mau tanya dulu nih Bapak Ibu, dari Bapak Ibu yang ada di studio. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat? Ada, silakan Bapak boleh berdiri. Perkenalkan nama, Bapak dari mana, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samsurial, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah PGMI, Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Tepuk tangan buat Pak Samsul. Silakan Pak. Mohon izin Mas Doni, saya ingin mengucapkan juga selamat Hari Anak Nasional 2025. Satu acara yang luar biasa sekali hari ini di Nusantara TV. Terkait dengan anak sebagai generasi emas, tentu mendidik anak itu adalah dalam rangka memuliakan mereka untuk sebagai generasi penerus kita. Ya. Cuman kami sebagai organisasi profesi guru tentu juga perlu bertanya nih ke KPAI, adakah keberimbangannya? Guru dalam hal ini tentunya ingin memuliakan anak dalam mendidik. Tapi kita tahu terakhir ini banyak sekali guru-guru kita diperkarakan Pak. Mas Doni tahu ya? Iya. Wah, ada yang dipenjarakan, ada Betul. yang sekian, ada harus kena denda sekian juta, sekian puluh juta. Yang kami tanyakan adalah sebenarnya KPI itu punya batasan nggak? Kan guru itu mendidik dalam rangka mendisiplinkan generasi supaya dia menjadi mandiri ke depan. Sementara guru-guru kami mendidik tentunya dengan suasana batin yang ingin mereka itu menjadi generasi yang kuat pada masa yang akan datang. Tetapi sedikit sentuhan, sedikit hardikan itu jadi masalah besar. Nah, kami ingin bertanya kepada KPI, apakah ada perimbangan? Apakah pada saat aduan itu hanya anak yang dilakukan pembelaan atau guru juga sebenarnya ibu bapak jangan mengadu, ini sebenarnya tindakan yang benar. Setuju. Apalagi guru kan ada regulasi yang terkait dengan guru tidak bisa dipidanakan kalau seandainya dalam rangka mendisiplinkan murid. Itu yang pertama. Yang kedua Mas Doni. Banyak juga pertanyaannya Pak Guru. Silakan singkat Pak. Tentang Komdigi ini terkait dengan kita sudah letih nih di guru nih. Membangun karakter siswa, menjaga akhlak siswa dan sebagainya. Tiba-tiba keaktifan mereka di dunia digital itu terganggu dengan banyak sekali konten-konten yang sebenarnya merusak secara mental dan juga karakter. Sebenarnya kami butuh dari Komdigi itu ada nggak eksekutornya kalau seandainya. Kenapa harus nunggu aduan? Kalau memang konten itu buruk langsung jebret, langsung tutup dan gitu Pak. Oke. Untuk pembangannya. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Pak Sasung. Pertanyaan yang dahsyat. Pak Kawian sama Pak Aris harus jawab ini dulu. Siapa dulu? Pak Kawian dulu, silakan. Oke, Pak Aris silakan, monggo Pak. Baik. Tentu KPAI ini lembaga negara yang sifatnya independen
dilindungi oleh undang-undang. Artinya semua kinerja KPAI bukan dasarnya like and dislike gitu. Mentang-mentang core kita anak, maka apapun situasi anak kita bela-belain, tidak. Kami tentu dalam menerima aduan, melakukan pengawasan dan seterusnya, ya prinsip dasarnya harus objektif. Prinsip dasarnya harus berdasarkan pada kebenaran begitu. Banyak kok kasus-kasus aduan yang kemudian terjadi di satuan pendidikan. Saya kebetulan pengampu bidang pendidikan ya, yang itu menyangkut kekerasan antara guru dan peserta didik, itu juga kemudian kalau memang proses kejadiannya tidak ada bukti, kejadiannya tadi memang betul-betul melaksanakan prinsip mendidik sebagai pendidik yang sejati gitu, bukan sedang melampiaskan emosinya begitu. Memang mendidik bukan mengajar ya, bukan mengajar gitu. Kami juga akan kembalikan kasus itu. Kami akan sampaikan fakta apa adanya gitu, dan tidak tanggung-tanggung kami pernah memproses kasus yang cukup viral ya. Di salah satu lembaga pendidikan ya, kejadian memang tidak terjadi kekerasan, ya kami akan sampaikan tidak ada kekerasan. Ini lembaga negara independen, tentu kami bekerja atas dasar objektivitas, keadilan dan kebenaran. Bahkan kami juga mendorong bagaimana kemudian misalkan terbitnya regulasi yang menyangkut perlindungan anak dan guru di satuan pendidikan. Ya. Itu contoh di Permendikbud 46 itu tidak sekedar mengatur kekerasan terhadap anak, tetapi juga bagaimana mengatur kekerasan terhadap guru. Dilindungi di Permendikbud 46. Nah, lagi-lagi memang kadang kita itu melihat regulasi itu cuma covernya saja atau nomornya saja tanpa melihat dalamnya ya. Ini yang dilindungi sebenarnya, yang di objek perlindungan dari Permendikbud ini apa gitu. Apakah hanya sekedar siswa ataukah juga sebenarnya ada guru. Nah, kami tegaskan di sini kami berimbang, dan bahkan sudah ada contoh regulasi itu. Jangan tidak khawatir hanya guru, ya. Tidak hanya anak, tapi juga guru dilindungi di dalam regulasi yang menyangkut Permendikbud 46 itu salah satunya. Ada tambahan singkat Pak Kawian? Saya kira itu sudah dijawab oleh Pak Aris yang memang membidangi masalah pendidikan, dan juga beliau itu Sekjen Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi luar biasa. Beliau juga guru. Nah, saya ingin mengomentari Pak tadi yang soal konten digital yang yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Memang tantangan terbesar kita adalah melakukan pengawasan aktivitas anak-anak di ranah digital, Pak. Kami sendiri di KPAI hampir setiap hari menerima aduan atau kiriman foto misalnya kekerasan terhadap anak. Bahkan kalau yang viral-viral pasti dikirim ke KPAI, dan meminta supaya KPAI koordinasi dengan Komdigi untuk segera melakukan pemblokiran atau memutus aksesnya. Tapi kami juga paham bahwa ternyata Komdigi juga tidak punya hak untuk melakukan eksekusi. Eksekusi terakhir adalah pada aplikator atau pemilik PSE itu sendiri. Jadi memang itu mungkin yang masih menjadi kendala kalau ada konten-konten yang beredar, yang pornografi, judi online atau apa, memang memerlukan waktu yang cukup lama. Gitu. Bersabarlah ya. Nanti akan saya akan ke Bu Muli nanti, tapi kita rehat dulu. Kita lanjutkan diskusinya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh